Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Bu. Baik. Bu Dwi apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sama-sama dalam keadaan sehat. Ini, Pak, kemarin kan Bapak pernah menghubungi saya. Ini baru saya ada kesempatan untuk, eee, menghubungi Bapak terkait dengan, yang akan Bapak ceritakan kemarin, Pak, tentang pembelajaran ya, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, Jadi kira-kira pembelajarannya seperti apa, Pak, yang menjadi permasalahan bagi Bapak? gini, Bu. Jadi saya itu kan dalam pertemuan saya dalam kegiatan pembelajaran ini karena saya guru olahraga. Jadi identik dengan kinestetik. Sedangkan anak-anak kan ada yang visual, ada yang audio. Jadi saya itu masih bingung dalam penyusunan perangkat pembelajarannya, Bu. Bagaimana perangkat pembelajaran yang baik, perangkat pembelajaran yang tepat atau yang semestinya terkait dengan kondisi anak-anak di kelas kayak gitu, Bu. Oh iya, jadi yang Bapak inginkan ini terkait pembelajarannya, Pak, ya? Iya, Bagaimana benar, Bu. penyusunan perangkat. Nah, jadi kira-kira, Ah, Pak, dari hasil nanti kita sharing, kita ngobrol ini, apa yang Bapak, inginkan yang lebih detail lagi, Pak, tentang perangkat pembelajaran tersebut, Pak? Iya, jadi harapan saya, Bu, ke depannya setelah kita ngobrol ini saya mendapatkan masukan untuk penyusunan perangkat pembelajaran yang tepat, perangkat pembelajaran yang pas lah untuk yang saya gunakan di kelas saya, karena notabene di kelas ini kan ada anak yang kemampuan kinestetik, ada yang visual, ada yang audio. Jadi biar perangkat pembelajaran saya itu bagaimana bisa merangkum untuk seluruh peserta didik ini tadi, Bu. Iya, Bapak, berarti kita fokusnya ke permasalahan perangkat pembelajaran ya, Pak, ya. Memang sebelumnya, Pak, Iya. bagaimana, Pak, yang sudah pernah Bapak buat, perangkat pembelajaran yang sudah Bapak buat, yang sudah Bapak terapkan tersebut, sehingga yang menurut Bapak, Bapak masih belum cukup puas ya sepertinya dengan hasil yang Bapak dapatkan dari perangkat pembelajaran sebelumnya gitu, Pak? Iya, Bu. Jadi biasanya saya menggunakan perangkat pembelajaran misalkan RPP. RPP-nya ini RPP yang sederhana, yang biasanya menggunakan satu atau dua halaman, yang dimulai dari CP, TP, kemudian ATP kayak gitu, Bu. Kemudian ada eh, penilaian terakhir. Nah, dari RPP ini atau modul ajar ini menurut saya itu belum memberikan belum memberikan gambaran terkait masalah bagaimana medianya, bagaimana eh, ya penempatan di alur tujuan pembelajaran gitu, Bu. Jadi harapannya setelah kita ngobrol ini ada pencerahan lah untuk saya sehingga saya dapat menyusun RPP itu yang bagus kayak gitu, Bu, yang bisa mengcover di mana di dalam RPP itu jauh. Iya, jadi, masalah Bapak yang sedang Bapak hadapi ini tentang modul ajar yang Bapak gunakan itu masih sederhana seperti itu ya, Pak, ya? Ya, iya, Bu, benar sekali, Bu. Jadi saya itu pengennya itu modul ajar atau RPP saya yang gunakan itu jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap kayak gitu, Bu. Oh, ya. Ini sebelumnya, Pak, eee, pada modul ajar yang sudah Bapak pernah buat itu, apakah Bapak selipkan, seperti media atau, tambahan seperti LKPD yang lebih, bisa menarik minat, siswa tersebut, Pak? Saya itu paling waktu di awal, Bu. Jadi waktu baru di kegiatan inti, anak-anak itu kan biasanya menyimak.
pada saat menyimak itu di situ hanya saya selipkan bahwa murid menyimak atau mengamati video pembelajaran yang disiapkan oleh guru kayak gitu. Nah, jadi hanya sebatas itu. Jadi saya itu tidak menjelaskan bagaimana video apa kayak gitu. Terus kemudian video yang bagaimana misalkan kayak gitu, Bu. Oh ya, mungkin gini aja Pak, kalau untuk lebih enaknya kan kalau kita mengajar itu kan modul ajarnya juga lebih kompleks ya Pak ya, lebih isinya lebih lebih lengkap. Mungkin Bapak bisa tambahkan itu pertama kan Bapak awalnya kan melakukan pemetaan terhadap siswa Pak ya. Iya, Bu. Jadi kalau bisa, Bapak tambahkan ini Pak untuk, menyesuaikan tentang kebutuhan siswa, Bapak bisa menyiapkan media itu sesuai dengan, profil dari siswa, apa tadi. Jadi tidak hanya berupa audio tadi Pak, bisa juga berupa gambar visual atau kinestetiknya begitu Pak. Bisa Bapak Hmm, tambahkan atau iya, Bu. lampirkan. Iya, Bu. Jadi bisa juga berarti kalau misalkan nanti saya sudah membuat RPP itu anggap di bagian menyimak atau mengamati itu berarti bisa aja saya tulis di sana itu murid mengamati media pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, tinggal nanti saya buat tersendiri itu terkait media pembelajaran apa yang saya gunakan kayak gitu, Bu ya. Jadi kalau misalnya saya Iya, menggunakan 3 media berarti cukup saya buatkan di sana lembar media pembelajaran yang menceritakan bahwa satu saya menggunakan audio, mungkin yang kedua saya menggunakan visual, atau yang ketiga saya menggunakan aktivitas kinestetik. Mungkin kayak gitu, Bu ya. iya, ini kan Pak biar lebih fleksibel lagi kan kadang, tiap siswa itu tidak hanya memiliki satu, gaya belajar misalnya audio, biasanya ada beberapa siswa atau mungkin banyak siswa yang, gaya belajarnya itu lebih dari satu. Nah, mungkin Bapak bisa saat pembagian kelompok nanti, untuk, diferensiasi prosesnya mungkin Bapak bisa tukar kelompok atau misalnya siswa lebih fleksibel, mencoba ke berbagai media yang Bapak sediakan, seperti itu. Oh iya, Bu. Ya, saya mengerti, Bu. Jadi mulai dari ini artinya kan saya bisa mencoba nanti mengelompokkan murid sesuai dengan diagnostik awal saya tadi sehingga jauh lebih atraktif nanti pembelajaran yang saya gunakan terkait masalah RPP dan media pembelajaran yang juga nanti saya gunakan kayak gitu ya. Iya, heeh. Nah, di awal kegiatan pembelajarannya, Pak, apakah Bapak juga melakukan ice breaking seperti itu, Pak? Untuk, seperti Iya, kita bisa memasukkan nilai, KSI-nya juga di dalam perangkat, modul ajar sampai di akhir pembelajaran. Mungkin seperti itu bisa Bapak, tambahkan lagi agar perangkat, modul ajar mm-mm. yang Bapak buat itu lebih lebih berisi gitu ya, Pak, ya? Mm-mm. Iya, Bu, nanti akan saya coba di dalamnya saya ada kegiatan ice breaking sehingga nanti bisa aja ice breakingnya yang bersifat relasi sehingga KSE-nya kemampuan berelasi anak bisa kita lihat atau juga kemungkinan ada juga nanti ice breaking yang terkait dengan manajemen diri. Jadi anak-anak terkait KSE-nya bisa kita tanamkan atau kita kuatkan dalam dalam kegiatan pembelajaran itu, Bu. Nanti akan saya Iya, masukkan itu. mhm. Jadi mungkin itu, Pak, ya, jadi modul ajar Bapak kan bisa bertambah lembarannya, Pak, nggak lagi 2 lembar kan bisa, Iya, Bapak tambah-tambahkan LKPD-nya, terus juga tadi yang hmm, akan Bapak sajikan ya, medianya, atau iya, Bu. mungkin Bapak tampilkan berupa gambar atau media yang akan Bapak, pakai seperti itu, Pak. Mm-mm. Iya, Bu. Kira-kira Jadi ada yang nanti mau ditanyakan, Pak, seputar perangkat pembelajaran lagi, Pak, jika Bapak masih agak bingung atau, belum paham kurang paham seperti itu, Pak? kayaknya Bu dari obrolan tadi sama Ibu, kayaknya saya sudah mulai
mulai ada bayangan nih Bu, ada pencerahan terkait masalah perangkat pembelajaran atau modul ajar yang akan saya buat atau yang akan saya terapkan di kelas kayak gitu Bu. Jadi kayaknya sudah cukup nih Bu, sudah cukup baik, sudah cukup bisa saya terapkan nantinya gitu. Iya, jadi, pembahasan kita hari ini, pertemuan kita, Bapak sudah, cukup paham tentang perangkat pembelajaran yang akan Bapak buat ya, Pak, ya? Jadi perangkat Iya Bapak Bu, ha, Bu. istilahnya direvisi aja, Pak, ya, direvisi perangkat yang sudah ada, direvisi agar, perangkat modul ajar tersebut lebih 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 baik lagi untuk Bapak terapkan di kelas, seperti itu, Pak. Iya, siap, siap. Saya juga langsung saya revisi. Insya Allah secepatnya nanti akan langsung saya terapkan gitu Bu. Iya, kira-kira nih kapan Pak eksekusinya Pak? Bapak akan mulai merevisinya atau bahkan, menerapkannya langsung pada pembelajaran di kelas, Pak? Insya Allah malam ini akan langsung saya revisi Bu. Jadi besok pagi kalau misalkan berkesempatan saya langsung ingin ketemu Ibu besok untuk membahas terkait apa hasil revisi saya itu sudah bagus atau belum kayak gitu Bu. Oh iya, oke Bapak, besok bisa kita kembali bicarakan tentang, perangkat pembelajaran yang akan, kita revisi ya, Pak, ya? Iya, Bu, benar sekali Bu. Iya, oke Bapak, ada lagi yang Bapak mau, tanyakan Pak, kira-kira Pak, masalah perangkat pembelajaran atau lainnya yang masih, menjadi permasalahan buat Bapak? Insya Allah enggak ada Bu. Jadi nanti tinggal saya revisi aja Bu. Sudah saya revisi. Kemudian nanti saya besok insya Allah akan ke tempat Ibu. Saya cobalah nanti langsung ketemu saya sama Ibu. Kira-kira ini bagaimana kan? Tapi izin juga hasil revisi saya malam ini besok akan saya terapkan dulu Bu di kelas Oh, iya pagi. iya. Berarti Jadi nanti kalau misalkan nanti setelahnya Pak ya kita bertemu ya, setelah Bapak iya terapkan? benar Bu. Jadi setelah saya menerapkan dulu di kelas, kalau misalkan nanti hasilnya yang saya dapat di kelas nanti hasil dari obrolan kita malam ini nanti akan saya ceritakan lagi kepada Ibu. Kalau misalkan saya ada kendala, mungkin saya nanti akan mencari solusi lagi sama sama Ibu kayak itu Bu. Oh ya, baik, ya. Jadi besok kita janjian ketemu Ah, lagi setelah Bapak mempraktikkan revisi tadi Pak ya, revisi modul ajar ya Pak ya? iya Bu, Oh benar iya, sekali Bu. iya iya. Mm. Berarti ini, saya menghubungi Bapak aja besok ya, kalau kira-kira jam berapa saya bisa ke sananya ya, Pak, ya, pada jam Bapak tidak ada jam kosong ya? Jam kosong ya, Pak, ya, saya ke sana? Iya Bu. Insya Allah kalau pelajaran BJOK itu 10.40 saya berakhir itu Bu. Jadi bisa nanti setelah 10.40 sekaligus mungkin kita makan siang itu Bu. Oh ya, baik, ya, oke. Oke, terima kasih Pak Umar ya. Sampai ketemu Iya, besok saya Pak terima Umar. kasih Bu. Iya Bu, Iya sama-sama. iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Umar. Iya, Alhamdulillah apa sehat kabar Bu? Bapak. Alhamdulillah sehat. Ini sekarang di mana Bu? Di rumah, di sekolah? Ini baru pulang mengajar Pak, ini. Oh, Baru baru pulang sampai rumah, mengajar ya. Iya. Jadi gini Bu, terkait kemarin Ibu menghubungi saya, kalau boleh saya tahu Bu, ada apa? Kira-kira. Jadi ada yang nak kita obrol ke dak? Apalah Iya kira-kira Pak, Bu? ini masih seputar ini Pak, pembelajaran di dalam kelas gitu Pak. Saya kan, masih bingung ya Pak ya, karena ada perubahan jenjang yang sudah, eee, yang pernah saya ajar
Dulu kan saya kalau dulu kan kelas 6 itu fase C. Nah, sekarang saya Iya. turun, menjadi, wali kelas 2 itu, Pak. Jadi agak Mmm, ada perubahan seperti itu yang membuat saya agak agak seperti terkejut ya, Pak, ya, karena kondisi mhm. pembelajaran di kelas itu sangat berbeda gitu, Pak. Iya, Bu. Jadi ini, Bu, ya, bisa kita bilang kalau dulu kan kelas tinggi, sekarang kelas rendah. Kalau dulu daya Iya tangkapnya cepet, ya kan? Kalau sekarang ya agak lebih ngomong gitu, Bu, ya, kalau iya, sekarang. lebih sabar. Heeh 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 heeh. Oke, Bu. Jadi kalau tadi terkait masalah itu, kalau boleh saya tahu juga nih, Bu, fokus tujuan yang akan kita obrolkan terkait masalah, keperpindahan tugas Ibu tadi dari kelas 6 menuju ke kelas 2, Bu, ya. Apa, Bu, kira-kira fokus tujuan yang akan kita bahas nih? Biar enak nanti kita Eee, bahasnya. saya ingin itu, Pak, pembelajaran di kelas saya itu bisa semenarik dan seceria pada waktu saya mengajar di kelas 6 gitu kondisi, di kelasnya seperti itu. Karena mungkin juga ini kan masih awal tahun ajaran baru, jadi masih awal-awal perkenalan dengan siswa, saya kan sudah melakukan pemetaan, tetapi kan belum kenal sepenuhnya dengan anak-anak, seperti itu, Pak. Jadi, saya mengharapkan pembelajaran yang lebih dekat, kepada anak-anak. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Jadi, bisa kita bilang keberhasilan dari yang ingin Ibu capai itu adalah, kondisi pembelajaran di kelas 2 itu lebih atraktif, lebih asik gitu, Bu, ya, Iya, Pak. dibandingkan dibandingkan saat ini yang baru masuk gitu kan. Jadi ada perkembangan perkembangan agak lebih lebih atraktif pembelajarannya itu, Bu, ya? Iya, Pak. Oh, luar biasa. Jadi gimana perasaannya, Bu, waktu turun dari kelas 6 nih, dipindah tugaskan ke kelas 2 kalau boleh tahu, Bu? Itu, seperti tantangan ya, Pak, ya, karena kan bertahun-tahun saya mengajar di kelas 6, di kelas tinggi kalau nggak kelas 4, 5, 6 seperti itu kan. Nah, 2 tahun kemarin saya mengajar di kelas 6. Pada tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas 2 dengan kondisi anak yang sangat berbeda dengan, pada saat saya mengajar kelas 6 dengan kelas 2 itu. Jadi agak lebih sedikit tertantang sepertinya, Pak, untuk Mhm mengajar kelas mhm. 2 ini. Iya, luar biasa. Saya juga, merasa juga kayaknya ini tantangan luar biasa ini untuk Bu Dwi ya, Bu, ya, rasakan pada saat di posisi saya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu, Bu, Ibu sekarang sudah memasuki di kelas 2 nih kalau dari tahun ajaran baru lebih kurang 3 bulan, Bu, ya. Iya, Hambatan apa, Bu? Atau hambatan atau permasalahan, ya bisa kita bilang hambatan lah yang Ibu jumpai sampai hari ini di kelas 2, Bu? ini, sebenarnya pembelajaran di kelas, Pak, kalau modul ajarnya sudah saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, kan kelas 2 kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi Mhm. ternyata penerapannya tidak sejalan, dengan perangkat ajar saya. Jadi pada saat, penggunaan media, saya kan menyesuaikan dengan pemetaan terhadap siswa di awal. Jadi ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual, tetapi pada saat pelaksanaannya, anak itu seperti, ingin mencoba semua. Ada beberapa anak yang sudah saya kelompokkan misalnya di Mmm, audio, dia lebih penasarannya ke media teman-temannya yang lain gitu, Pak. Jadi akhirnya pembelajaran di kelas itu, pecah fokusnya, Pak. Heeh, jadi mhm sebagai mhm guru kan mhm. kita tadi, agak bingung ya, karena, kita inginnya seperti apa, tetapi, siswa ternyata lebih aktif dari yang kita perkirakan, seperti itu, Pak. Iya, berarti agak rame, Bu, ya Iya, kelas 2. Rame banget itu, pasti luar biasa nih, Bu Dwi ke sana ke sini ya, Bu, ya. Kalau terkait masalah hambatan atau tantangan tadi, Bu, kalau saya boleh tahu, sudah ada belum, Bu, solusi-solusi yang kira-kira yang saat ini Ibu
Ibu pengen lakukan atau yang sudah Ibu dapatkan lah solusi untuk terkait itu, Bu? Sudah ada belum kira-kira, Bu? Saya mungkin ingin ini Pak ya, ide-ide yang baru gitu Pak. Kan ini Mmm, makanya saya menghubungi Pak Umar kan. Pak Umar iya, kemarin ikut pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran yang digital gitu heeh, Pak. Jadi di situ juga bisa dalam satu media tetapi, gaya belajar anak bisa masuk semua ke situ dari audionya, dari mhm. visualnya maupun kinestetiknya. Makanya saya menghubungi Bapak, agar menular ide-ide baru Bapak atau inovasi yang sudah Bapak lakukan gitu, Pak. Heeh. Siap 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 siap. Nanti, ini bakal lama kita ngobrolnya, Bu, karena saya juga tertarik banget ini dengan Bu Dwi dari kelas 6 ke kelas 2 yang tadinya anak-anak bisa lebih mudah kita atur, sekarang kita jauh lebih ngomong gitu, Bu. Nah, kalau misalkan tadi dari hambatan kemudian solusi yang sudah Ibu pikirkan, kalau boleh nih, Bu, kalau boleh sebelum kita masuk obrolan lebih lanjut nih, Bu, kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira nih solusi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan kita ini sudah berada di angka berapa, Bu? Kalau dari poin 1 sampai 10? 7 Pak, kayaknya udah 7 nih. Udah 7, udah luar biasa nih Iya. kalau 7. Oke kalau gitu, Bu. Jadi kalau saya boleh tahu juga nih, strategi Ibu. Pasti Ibu tadi sudah ketemu tantangan, Ibu ketemu ada solusi, terus ada ngasih poin 1 sampai 10. Ibu menempatkan di poin 7. Nah, strategi Ibu, strategi apa nih, Bu, yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan kita untuk mendapatkan kelas yang atraktif, kelas yang asik kayak gitu? Kalau boleh tahu silakan, Bu. Eee, Ayo. dari obrolan kita ini Pak, saya akhirnya mendapat ide baru ya Pak ya, mungkin saya akan mencoba tadi Pak, puzzle, bermain kata kan Pak ya, Mhm dan mhm. juga kayaknya ice breaking-nya tuh dulu pernah saya lakukan tapi tidak sering Pak, pada waktu di Mhm, kelas 6 kan. Nah ini mungkin nanti mhm, besok lah langsung saya coba ice breaking ringan dulu untuk anak-anak agar kedekatan saya dan anak-anak itu terjalin terlebih dahulu, Pak. Jadi untuk, ke depannya pada saat pembelajaran mereka juga lebih, fokus, lebih lebih senang, lebih lebih mudah menerima dalam pembelajaran, mungkin seperti itu, Pak. mhm mhm. Jadi bisa dibilang besok, akan mencoba itu, Bu, ya, mencoba ice breaking tadi. Kalau misalkan boleh tahu ini, Bu, kapan nih kita akan ada obrolan tindak lanjut nih, Bu? Hasil dari besok Ibu mencoba, kemudian hasil obrolan kita hari ini, mungkin waktu nih, waktu kapan kita bisa saya juga penasaran nanti hasil dari Ibu yang menerapkan ice breaking dengan puzzle atau dengan, susun kata, saya juga penasaran. Mungkin nanti kapan waktu yang bisa Ibu sampaikan, kapan kita ketemu lagi, saya juga penasaran, gimana kesuksesan dalam penerapan Ibu kayak gitu, Bu. Iya, Pak, mungkin ya malam nanti ini kan masih siang. Mhm, Malam nanti saya sempatkan, melihat modul ajar yang akan besok saya, pakai, saya praktikkan di dalam kelas, seperti itu. Saya pelajari ulang lagi, saya cocokkan dengan, ice breaking-nya gitu, Pak, ya. mhm, iya Nanti, sekitar mungkin pulang sekolah besok, Pak, Bapak kalau iya, misalnya ada waktu, saya bisa ke sekolah Bapak gitu, Pak, ya. Kita mhm bertemu mhm. untuk membahas kembali, modul ajar yang sudah saya praktikkan di kelas dan dengan pembelajaran yang sudah saya masukkan nilai-nilai KSE-nya, baik dari ice breaking-nya maupun, puzzle-nya gitu, Kak. Mungkin Iya, saya Bu. sesuaikan dengan materinya besok. Cocok ini. Jadi besok kebetulan saya juga jam 10, jam 11 itu jam pelajaran saya di kelas juga berakhir, Bu. Jadi nanti sekalian kita makan siang bersama sambil kita Iya. ngobrol-ngobrol lagi lebih 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 banyak lah terkait masalah kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di kelas. Tapi Bu kalau misalkan Ibu nih mau menerapi kayak gitu Bu di sekolah, kalau boleh tahu juga, biasanya Ibu berkolaborasi dengan siapa Bu? Biasanya biasanya. Kalau kolaborasi itu selama ini, sesama fase, Pak.
Jadi Mhm misalnya di kelas 2 kami kan ada 2 kelas, nah jadi dengan wali kelas yang sebelumnya, karena mata pelajaran kita kan berbeda, jadi misalnya ada misalnya besok Pak, besok kan saya mhm ada pelajaran pendidikan Pancasila seperti itu. Nah, di mhm. kelas yang B-nya itu pelajaran olahraga, jadi guru lain. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat sehingga kami bisa saling merefleksi nanti, Pak. Bagaimana pembelajaran dia di kelas dan bagaimana yang sudah saya terapkan. Oke oke oke. Wah, cocok ini, bagus sekali tempat Ibu, lingkungannya Iya. bagus, ibunya positif. Ini Bu, terakhir nih, kalau saya boleh ingin tahu juga nih, sekaligus dari obrolan kita panjang yang cukup asik, atraktif. Kalau boleh tahu nih, kesimpulan obrolan kita ini menurut pandangan Bu Dwi apa Bu? Ayo Bu, silakan. Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu dimulai dari kedekatan, membangun komunikasi terhadap, rekan sejawat maupun peserta didik seperti itu, Pak. Jadi dibangun komunikasi tersebut bisa kita mulai dengan ice breaking tadi atau, eee, kegiatan-kegiatan yang bisa membangun komunikasi lebih dekat terhadap, peserta didik. Kemudian juga misalnya ada games atau ada media pembelajaran, kita juga bisa, membangun komunikasi terhadap, peserta didik juga, Pak. Jadi saya lebih, nanti lebih fokusnya dari hasil pembicaraan kita ini mungkin akan lebih, lebih membangun, komunikasi, melalui ice breaking-nya seperti itu, Pak.